Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Testiani Makmur. Masih dunia akademik, dunia disertasi, dunia S3. Nah, kemarin ada yang bertanya di YouTube saya. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Tolong bantu saya karena saya sudah baca jurnal quarterly ya. Namun saya belum juga menemukan tema riset apa yang hendak saya kaji. Nah, kalau nggak salah ya, jurnal quarterly ini berkaitan dengan sastra kalau nggak salah ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan seandainya teman sudah berupaya mencari jurnal yang fokus dengan bidang teman atau keluarga di rumah, tapi belum juga tahu, masih bingung apa hendak dikaji. Nah, tema riset ini, kajian riset ini adalah salah satu syarat utama untuk bisa selesai kuliah S3, untuk bisa menjadi gelar doktoral, kalian harus selesai riset. Nah, untuk bisa riset tentu kita harus punya apa sih tema yang hendak dikaji, kayak gitu ya. Nah, ada beberapa langkah teman, keluarga, atau ibu di rumah untuk bisa menemukan tema riset. Yang pertama, identifikasi bidang minat ibu atau keluarga di rumah apa. Misalnya bidang sastra. Di sastra kan banyak lagi bagian-bagiannya. Nah, dari sekian banyak mata kuliah yang berkaitan dengan bidang sastra, apa yang ibu minatin? Nah, setelah itu baru kita eksplorasi lebih lanjut, baik itu dalam disertasi, di jurnal, atau tesis-tesis gitu. Nah, kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, yang kedua, pahamin terhadap literatur. Langkahnya ya literatur dalam bidang yang kita minat tadi tentang sastra. Baca jurnal-jurnal ilmiah, artikel dan disertasi yang terkait dengan bidang sastra yang ibu atau teman minatin, atau yang lain misalnya ya, tidak hanya sastra, minat tentang budaya, maka eksplorasilah jurnal-jurnal atau artikel disertasi berkaitan dengan budaya kayak gitu, atau berkaitan dengan apa lagi. Nah, itu kita eksplorasi. Nah, setelah itu kita liatin tren, permasalahan, atau ada celah yang bisa kita kaji atau menjadi landasan utama penelitian kita. Nah, kenapa di dunia S3 itu harus ada namanya novelty dan gap. Nah, ini harus kita, kalau semakin banyak teman membaca literatur, jurnal, atau disertasi tadi, maka akan tahu tren dan masalah yang akan dikaji. Nah, keuntungan kita membaca, memapping literatur tadi, kita akan mendapatkan apa itu novelty dan gap dari penelitian kita. Di S3 harus ada itu. Kalau Anda tidak bisa menjawab apa novelty-nya, gap-nya, ya udah, ini penelitian Anda tidak serius membaca literatur, Anda tidak banyak membaca literatur, Anda tidak banyak mengumpul literatur. Nah, kita bisa menjelaskan itu kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah di S3, sudah selesai teori atau akan mengajukan tema riset, biasanya kan sudah dapat pembimbing atau promotor. Mungkin kita bisa diskusi dengan promotor kita atau pembimbing kita, minta arahan, misalnya saya lebih condong ke sini Prof, atau Ibu atau Bapak, tapi apa ya yang bisa lebih dalam lagi, yang sebaiknya belum dikaji, yang menarik untuk dikaji. Mudah-mudahan ada solusi kayak gitu. Jangan malu diskusi dengan promotor untuk kita gitu. Dan selanjutnya teliti disertasi terdahulu. Nah, ini salah satu syarat. Justru kemarin kasih tahu ke mahasiswa saya ingin lanjut S3 tapi bingung mau kaji apa. Nah, salah satunya baca disertasi orang. Di kampus kan banyak tuh disertasi, apalagi sekarang di dunia online, repository itu di setiap kampus ada sebagian ya yang bisa kita cari, dapat disertasi full text kayak gitu. Nah, kita cari yang sesuai kita minatin tadi. Misalnya disertasi orang terdahulu itu biasanya ada mereka merekomendasikan kajian ini penting untuk ditelaah. Ada aspek yang belum mereka kaji, mungkin bisa disarankan untuk kita teliti. Nah, itu juga bisa salah satu cara kita mendapatkan tema riset. Dan selanjutnya
mesin pencarian akademis, misal kita gunakan Google Scholar atau database jurnal lain untuk mencari artikel dan disertasi terkait dengan topik yang kita minatin tadi. Nah, gunakan kata kunci yang spesifik untuk mendapatkan hasil aspek yang belum dieksplorasi, dan juga kita bisa lebih lihai menggunakan keywordnya atau kata kunci untuk mencari jurnal-jurnal, cari kesamaannya apa kayak gitu. Nah, itu juga salah satu cara kita mendapatkan mendapatkan tema penelitian kita. Asal kita rajin mencari, mau membaca dan memapping jurnal, akan dapat nanti judul penelitian yang menarik yang belum dikaji oleh orang lain. Nah, selain itu minat dan kompren. Nah, di sini biasanya ya tentu yang sesuai dengan minat kita minatin ya. Di sini biasanya ada pembahasan tren terkini. Itu juga bisa kesempatan kita untuk berinteraksi dengan para peneliti terkemuka, peneliti yang terdahulu kayak gitu. Bahwa kita tertarik untuk mengkaji ini, tapi masih ada kebingungan, bisa nggak memberikan saran apa sih tren yang terkini tentang bidang kita minatin. Itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan tema riset. Nah, selain itu juga bergabunglah dengan komunitas riset, pasti ada itu ya, sesuai dengan profesi kita. Mungkin yang komunikasi punya grup komunikasi, yang fisika punya, yang sosial punya. Nah, kita gabung, biasanya ada input terkini yang berkaitan tentang riset terkini gitu. Itu juga bisa sarana kita gunakan untuk menemukan tema riset. Dan selain itu juga buat rangkuman dan teman poin-poin utama. Kalau misalnya teman membaca jurnal tadi, ada hal-hal yang menarik ya, yang mungkin kita bikin poin sampai berapa banyak, sehingga itu bisa menjadi kita rangkai untuk menjadi tema riset kita. Nah, tentunya apakah penelitian ini menarik, tidak, tentu sudah diteliti atau tidak, kita harus lagi baca jurnal-jurnal terdahulu, setidaknya 10 tahun terakhir gitu ya, untuk melihatin apakah ini keterbaruan atau sudah ada yang meneliti kayak gitu. Nah, itu makanya penting sebuah mahasiswa S3 untuk rajin mencari referensi. Apalagi sekarang referensi itu sangat mudah sekali kayak gitu ya. Dan terakhir refleksi dan penentuan tema terakhir. Nah, setelah kita dapat tema riset, baru kita kita berpikir, kita pastikan bahwa tema riset kita ini relevan nggak, bermanfaat nggak, dan sesuai nggak dengan minat serta kemampuan kita. Jangan sampai nanti ya kita sudah dapat tema riset yang bagus, ternyata kita tidak sanggup menyelesaikan gitu, sehingga tidak ada manfaatnya, tidak relevan kayak gitu. Nah, juga harus diperhatikan gitu. Jangan kita bombastis tema kajian, ternyata kita tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, kita ukur dengan kemampuan kita, sanggup apa enggak. Misalnya ada beberapa poin mau kita bahas, dan misalnya kita sudah dapat tema riset, rasanya kita pengen membahas semuanya, kayaknya nggak memungkinkan dengan waktu gitu, targetnya gitu. Kita ambil yang aspek-aspek pentingnya aja, mungkin yang aspek yang lain ini kita gunakan untuk penelitian berikutnya. Ini kenapa? Biar kita cepat selesai. Kita sih maunya sempurna, tapi kalau kita sempurna wow bombastis, kalau kita nggak selesai apa gunanya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman di rumah yang masih kebingungan mencari tema riset. Mudah-mudahan dengan informasi ini setidaknya memberi pencerahan dan membuka mata dan pikiran bahwa mencari tema riset itu mudah sekali, asal kita sungguh tanya atau ingin bertanya lebih banyak lagi tentang disertasi atau kebingungan atau permasalahan. Silahkan berkomentar di komentar YouTube saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.